warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan melakukan praktikum mengenai sel volta pada buah. Sebelum melakukan praktikum, perkenalkan, nama saya Andika Firmanda, absen 5. Saya Syafina Anastasia, absen 35. Saya Nida Fitriana Putri, absen 30. Saya Sonia Kartika Sari, absen 32. Saya Landu Adi Nusantara, absen 17. Jadi, tujuan praktikum yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu untuk mengetahui dan menguji apakah buah tersebut dapat digunakan sebagai elektrolit dalam sistem sel volta. Rumusan masalah adalah bagaimana membuat baterai buah dari lemon, timun, tomat, bawang putih, dan juga kentang. Manfaat penelitian dari praktikum ini yaitu yang pertama, sebagai sumber alternatif baterai baru, yang kedua sebagai salah satu upaya untuk mengalirkan energi listrik. Dasar teori yang pertama, sel volta. Sel volta ditemukan oleh Alessandro Volta. Sel ini merupakan jenis baterai pertama yang menghasilkan listrik melalui reaksi kimia antara dua logam yang berbeda yang direndam dalam elektrolit. Jadi di dalam buah itu mengandung elektrolit atau asam. Yang kedua yaitu reaksi redoks. Dalam sel volta, reaksi oksidasi dan reduksi terjadi di elektroda. Misalnya jika menggunakan tembaga dan seng. Seng akan mengalami oksidasi atau melepas elektrolit. Sementara tembaga mengalami reduksi atau menerima elektron. Dasar teori yang ketiga, elektroda dan elektrolit. Pada praktikum baterai buah dalam sel volta, elektrode biasanya terbuat dari logam seperti tembaga, seng, ataupun koin yang kita gunakan tadi. Sedangkan elektrolitnya adalah cairan yang terdapat di dalam buah itu, teman-teman. Karena buah yang kita gunakan itu bisa mengandung asam atau garam. Elektrolit ini berfungsi untuk memfasilitasi transfer ion antara elektroda. Yang terakhir, konversi energi. Energi kimia yang tersimpan dalam bahan elektrode diubah menjadi energi listrik melalui aliran elektron dari elektroda negatif ke elektroda positif melalui kawat penghubung menghasilkan arus listrik. Di sini kami akan melakukan percobaan menggunakan buah lemon. Terlihat di sini terdapat bahan dan alatnya. Yang pertama ada buah lemon, yang kedua ada kabel dan penjepit buaya. Yang ketiga ada koin sebagai anode, yang keempat ada paku sebagai katode, dan yang terakhir ada lampu. 1, 2, 3. Oke, kita langsung saja pada langkah pertama. Kita ambil buah lemon, lalu tancapkan paku dan koin pada buah seperti ini ke seluruh buah lemon. Yang kedua, nanti kita Sambungkan kabel penjepit buaya yang warna merah kita tancapkan ke koin, dan yang warna hitam kita tancapkan ke paku. Oke, setelah selesai kita tancapkan pada masing-masing kanoda dan anodanya. Sekarang kita mencoba pada lampu. Yang panjang kita Tancapkan ke warna merah, yang sisi selanjutnya pada warna biru. Baik, di sini kami akan melakukan percobaan yang kedua mengenai baterai buah dalam sel volta. Di sini kami akan menyebutkan bahan-bahan dan juga alatnya. Bahan-bahan yaitu kentang, kabel dan penjepit buaya, sama koin sebagai anoda, paku sebagai katoda, dan juga lampu. Paku di sini sebagai muatan negatif dan juga koin sebagai muatan positif. Selanjutnya kami akan melakukan praktikum. Yang pertama-tama tancapkan koin kepada kentang dan tancapkan paku kepada kentang. Kemudian
Selanjutnya ambil kabel dan juga penjepit buaya. Yang merah kita tancapkan pada koin, yang hitam kita tancapkan pada paku sebagai katoda. Nah, ini teman-teman, rangkaian sel volta baterai buah sudah jadi. Kita akan mengetesnya kepada lampu. Yang merah kita tancapkan pada yang panjang, yang hitam kita tancapkan pada yang pendek. Alat-alatnya di sini ada kabel dan penjepit buaya, buah timun sebagai bahan, dan ini adalah paku. Paku di sini bertindak sebagai katoda yang bermuatan negatif, dan di sini ada koin bertindak sebagai anoda yang bermuatan positif. Selanjutnya kita akan merangkainya. Kita tancapkan kabel dan penjepit buaya ini. Yang merah kita tancapkan pada koin. Ingat koin, jangan sampai salah. Yang hitam kita pada paku atau pada muatan negatifnya. Baik teman-teman, percobaan yang ketiga dengan menggunakan buah timun ini telah selesai. Selanjutnya kita akan mengetesnya dengan lampu. Apakah dia bisa menyala atau tidak, kita buktikan ya teman-teman. Nah, percobaan yang ketiga dengan menggunakan timun, lampunya menyala dengan terang. Dapat kita ketahui ya teman-teman bahwa timun ini dapat menghantarkan listrik, dan timun ini bisa disebut dengan elektrolit. Alat dan bahannya, yang pertama ada buah tomat, yang kedua ada kabel dan penjepit buaya, yang ketiga ada paku yang sebagai katoda, yang keempat ada koin yang sebagai anoda, dan yang terakhir ada lampu. Langkah yang pertama, kita akan merangkai koin dan paku ke buah tomat. Selanjutnya kita akan menancapkan jepitan buaya yang merah ke koin dan yang hitam ke paku. Baik, sekarang ini sudah kita rangkai semuanya. Mari kita uji coba menggunakan lampu LED. Dan hasilnya ternyata bisa hidup, guys. Jadi kesimpulannya ternyata tomat memiliki muatan listrik yang bisa disebut elektrolit. Di sini ada bawang putih, dan juga alatnya ada kabel dan penjepit buaya, dan paku bertindak sebagai katoda bermuatan negatif, dan koin bertindak sebagai anoda bermuatan positif. Selanjutnya kita akan merangkainya. Pertama-tama tancapkan paku pada bawang putih. Paku ini bermuatan negatif, dan koin ini kita tancapkan bermuatan positif. Kita tancapkan kabel dan juga penjepit buaya. Yang merah kita tancapkan pada koin, yang merah ya. Yang hitam kita tancapkan pada paku. Percobaan kelima dengan menggunakan bawang putih telah selesai. Selanjutnya kita akan mengecek bawang putih ini apakah termasuk elektrolit atau bukan. Kita akan mengeceknya kepada lampu. Nah, teman-teman, lampunya menyala. Nih, menyala berwarna biru. Ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa bawang putih ini merupakan buah yang memiliki listrik, sehingga dapat dikategorikan sebagai elektrolit dan dapat menghasilkan listrik. Di sini saya bersama dengan teman saya akan melakukan percobaan yang ke-6. Jadi kita menggunakan semua sayuran atau buah yang kita gunakan praktikum tadi. Bahan-bahannya ada lemon, kentang, tomat, bawang putih, dan juga timun. Selanjutnya alatnya ada kabel dan penjepit buaya, terus koin,
paku, dan lampu. Jadi percobaan ke-6 ini kita menggunakan gabungan dari beberapa buah yang kita coba tadi. Selanjutnya kita akan merangkainya. Kita akan mengetesnya apakah semua dari gabungan buah ini akan menghasilkan arus listrik apa tidak. Kita coba pada lampu ya. Itulah. Nah teman-teman, ini sudah menyala. Kita ketahui semua buah yang kita coba tadi tidak juga buah ya teman-teman, ada juga sayuran seperti bawang putih, timun, itu dapat menghasilkan listrik sehingga bisa kita sebut dengan elektrolit. Kesimpulannya dari praktikum baterai buah sel volta adalah bahwa buah yang kami gunakan untuk praktikum seperti tomat, lemon, kentang, timun, dan bawang putih adalah elektronik dan dapat menghantarkan listrik yang dapat dilihat dari praktikum bahwa lampu bisa menyala.